Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda hari ini, hari Kamis 19 Agustus 2021. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan bersama-sama merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu kuat di dalam kehendak baik-Mu untuk mencintai kami, umat-Mu, umat manusia ini. Kami menyadari kami memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, namun cinta kasih-Mu tidak pernah berkesudahan kepada kami. Maka ajarlah kami juga untuk boleh memiliki niat dan juga kehendak yang kuat untuk mencintai Engkau dan mencintai sesama kami sebagaimana Engkau telah mencintai kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya akan membacakan bacaan Injil untuk hari ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, bacaan dari Injil Matius tentang bagaimana seorang raja yang mengundang para tamu untuk datang ke pesta perjamuan nikah anaknya. Semua telah tersedia, makanan dan semua hal yang diperlukan untuk pesta sudah tersedia. Undangan sudah dibagikan dan semua orang yang diundang sekiranya dikira akan datang ke pesta perjamuan itu. Tapi ternyata dalam kenyataannya, rupa-rupanya orang lebih suka untuk asik dengan dirinya sendiri. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang menyelesaikan tugasnya untuk memberi makan ternaknya, dan juga ada aneka macam hal yang menjadi alasan bagi para tamu undangan untuk tidak datang menghadiri perjamuan nikah itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca keseluruhan bacaan dalam kalender liturgi hari ini,
Dalam bacaan pertama kita akan mendengarkan kisah seseorang yang bernama Yefta yang memohon kepada Tuhan supaya disertai dalam tugasnya untuk memimpin peperangan. Dan akhirnya ia memberikan janji kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku menang hari ini, kalau Engkau menyertai aku dalam peperangan hari ini, siapapun yang kujumpai yang pertama kali di rumah kujumpai setelah pulang dari perang, akan kuserahkan kepadamu. Dan betul, ternyata Yefta diberi penyertaan oleh Tuhan dan ia dikaruniai kemenangan besar-besaran. Dan akhirnya ia pulang. Tetapi ketika ia pulang, yang menyambut, yang keluar dari pintu rumahnya yang pertama kali adalah anaknya perempuan satu-satunya. Dan itu yang ia kasihi. Sudah sekian lama ia meminta putra kepada Allah dan ia dikaruniai seorang putri. Tetapi oleh karena janjinya, siapapun yang ia temui pertama kali sepulang dari perang akan dipersembahkan kepada Allah. Maka sedihlah hati Yefta pada waktu itu. Tetapi yang menarik adalah meskipun sedih, meskipun Yefta tahu bahwa anaknya itu hanya satu dan itu sangat dia kasihi, tetapi dia tetap setia, dia tetap memegang janjinya kepada Allah. Karena Allah sudah menyertai dia, maka kemudian dia pun juga memberikan janjinya itu, menepati janjinya kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bandingkan dalam bacaan pertama dan bacaan kedua firman Tuhan hari ini, kita akan mengetahui satu hal yang bagi saya bisa kita pelajari adalah tentang komitmen. Dari Yefta kita belajar seberat apapun sebuah niat baik, seberat apapun sebuah komitmen, kalau kita mau setia pada komitmen itu, kita harus melaksanakannya seberat apapun itu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak punya komitmen, seperti orang-orang yang diundang dalam perjamuan nikah di dalam Injil yang kita dengarkan tadi, mereka hanya diminta datang, tidak diminta untuk apa-apa, juga tidak diminta untuk membawa oleh-oleh dan sebagainya, tidak. Mereka hanya diminta untuk datang. Tetapi apa yang terjadi? Karena mereka tidak punya komitmen, mereka tidak datang. Jadi kita bisa membandingkan Yefta yang sedemikian berat mengalami kenyataan pahit, tetapi dia tetap memegang janjinya kepada Allah. Sementara orang-orang dalam bacaan Injil yang diundang, yang begitu gampangnya harusnya hanya tinggal datang, makan, pesta, enak, tetapi mereka tidak datang. Karena apa? Mereka tidak punya komitmen. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat pada Tuhan, karena Allah telah setia pada komitmen dan niat baiknya untuk selalu mencintai kita. Maka demikian pula lah kita dipanggil, kita diutus untuk juga selalu berkehendak baik, memegang komitmen kita dengan setia untuk selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Semoga dengan rahmat dan firman Tuhan hari ini kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang punya komitmen setiap hari. Terima kasih, berkah dalam.